Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Ta'ala berikan kita nikmat yang sangat besar, nikmat di atas nikmat. Sudah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan untuk thalabul ilmi. Alhamdulillah. Nah, ini saya melanjutkan pembahasan tentang kisah Nabi Ibrahim yang kemarin belum selesai. Terus kisah ini nanti fokus bagaimana Ibrahim mendidik keluarganya. Kan kalau kemarin sampai Ibrahim alaihissalam menikah dengan Ibunda Hajar, kemudian Ibunda Hajar punya putra Ismail, kemudian diperintah oleh Allah pindah ke Masjidil Haram. Jadi kadang cemburu itu penting ya Pak. Jadi cemburu tanda tresno. Jadi kalau istri jenengan kalau jenengan cemburu itu alhamdulillah, tanda peduli, tanda cinta. Begitu pula ibu-ibu kalau suami jenengan cemburu itu berarti alhamdulillah, ibu masih ada yang cemburu. Itu tanda suami jenengan tresno kalih jenengan. Karena cemburunya Ibunda Sarah kepada Ibunda Hajar, maka ini menjadi sebab, tetapi sebenarnya tetap bukan cemburunya karena perintah Allah. Maka Ibunda Hajar beserta bayinya yang kecil dipindah ke ke tempat tiada teman, tiada tanaman, gersam menika Makkah. Dulu namanya Bakkah. Ada yang berpendapat disebut Bakkah karena ada tangisannya bayi. Bukan tangisannya bayi, yaitu tangisannya bayi Ismail. Nah, diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya yang pertama kali memakai mintok niku maksudipun kain yang diikat di badan dan dijulurkan ke tanah. Niku mirip stagen niku nggih. Adalah ibunya Ismail. Kenapa kok selain dililitkan ke badan kemudian ada kain yang ditaruh di bawah? Itu kata Ibnu Abbas agar kain itu menghapus jejaknya dari Ibunda Sarah. Kemudian Ibrahim membawa anaknya Ismail beserta Hajar tadi ke Al-Bait. Nggih menika maksudipun Ka'bah. Saat itu bayi Ismail masih menyusui. Ibu-ibu kalau menyusui bayi niku yang diperlukan apa, Bu? Biar ibunya kuat memberi ASI niku yang diperlukan apa, Bu? Asupan makanan dan minuman. Dan disebutkan bahwa Ibrahim alaihissalam itu membawa sekantong kurma dan sekantong air. Berarti kurma itu bagus untuk ibu menyusui. Makanya kalau ini yang masih berkesempatan ini, bapak-bapak muda atau ibu-ibu muda yang masih berkesempatan punya putra putri lagi,
atau simbah-simbah yang pengen punya mantu nama anak pinjang nggih, itu dianjurkan ibu hamil makan kurma. Dibawa ke Ka'bah di samping pohon besar di atas Zamzam. Tapi waktu itu Zamzam belum keluar, di dekat Masjidil Haram. Terus Bapak Ibu, yang dimaksud Masjidil Haram awal itu hanya Ka'bah. Jangan pernah lihat nggih gambaripun Masjidil Haram nggih, itu kan ada kotak hitam yang kita nyebutnya Ka'bah. Itu adalah awal mula masjid pertama di muka bumi. Terus Rasul pernah ditanya oleh Abu Dzar Al-Ghifari, "Ya Rasulullah, duhai utusan Allah, masjid mana yang pertama kali dibangun di muka bumi?" Maka Rasulullah menjawab, "Al-Masjid Al-Haram." Yang dimaksud Al-Masjid Al-Haram di hadis ini itu bukan Masjidil Haram yang besar nih kumboten, tetapi hanya kotak segi 4 yang hitam. Kemudian ditanya lagi Rasulullah, "Tsumma ayyun?" Terus napa melih? Kemudian beliau menjawab, "Al-Masjid Al-Aqsa." Dan terus dalam sejarah manusia, masjid pertama dibangun Al-Masjid Al-Haram, Ka'bah. Yang kedua napa? Al-Masjid Al-Aqsa. Nek jenengan, kalau jenengan nggih, bapak-bapak dados sahabat Abu Dzar, setelah itu tanglet napa melih? Pertanyaan pertama, masjid pertama. Pertanyaan kedua, masjid kedua. Pertanyaan ketiga, masjid ketiga nggih Pak nggih. Mboten, Pak. Abu Dzar enggak tanya itu. Kenapa? Karena tahu masjid ketiga itu kemungkinan besar adalah Masjid Nabawi, jaraknya sudah jauh. Maka Abu Dzar Al-Ghifari itu tanyanya itu bukan yang ketiga, tapi kam kana bainahuma, berapa jarak pembangunan antara Al-Masjid Al-Haram dengan Al-Masjid Al-Aqsa. Karena ini menentukan nanti siapa yang membangun. Rasulullah mengatakan arba'una sanah, 40 tahun. Nah, ini menarik. Berarti yang bangun pertama Masjidil Haram sinten? Nek menurut jenengan sinten? Nabi sinten? Nabi Adam alaihissalam. Betul. Nah, pertanyaannya, kalau dalam jarak 40 tahun Masjid Al-Aqsa dibangun, berarti yang bangun Masjid Al-Aqsa sinten? Sinten? Nabi Idris. Jarak Nabi Idris dengan Nabi Adam itu ribuan tahun. Berarti siapa yang paling mungkin membangun Masjidil Aqsa? Kalau jaraknya cuma 40 tahun. Ingat ya bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi Adam itu umurnya nggak kayak kita, badannya nggak cilik-cilik kayak kita nih, 2 meter nggak sampai. Nabi Adam itu tingginya pinten? Situna dhiro'an, 30 meter, 60 dhiro', setengah, 1 dhiro' itu kira-kira setengah meter, berarti 3 meter. Wah, ini yang jebol nih mesti tinggi. Badannya besar, tinggi, gagah, ganteng. Umurnya juga panjang. Umurnya diperkirakan itu 1000 tahun lebih. Berarti kalau 40 tahun yang bangun sinten? Ya Nabi Adam. Ini pendapat sebagian ulama sirah secara langsung. Contohnya nanti kita temukan di beberapa kitab sirah, yang bangun pertama Masjidil Aqsa adalah Nabi Adam. Karena jaraknya cuma 40 tahun. Nah, clear nggih. Makanya nanti Bapak Ibu ditemukan oleh Dr. Haitham Ar-Radrud, bentuknya Masjid Al-Aqsa itu kan lebih besar. Totalnya itu ribuan berapa nih Bu? 142 hektar. Jadi luas, lebih luas daripada kampung kita ini. Nah, itu kalau ukurannya dikecilkan ya, itu persis plek dengan ukuran Masjidil Haram.
persis plek dengan ukuran Ka'bah. Karena ternyata Bapak Ibu, Ka'bah itu setelah dihitung itu sisinya tidak sama persis, lebarnya tidak sama persis, panjangnya tidak sama persis. Ukurannya itu enggak persis sama, bukan 7744 betul nonton, tetapi beda. Nah, ketika itu disambungkan dengan ukuran Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa kan besar, dikecilkan itu persis plek. Nah, pembukti ini kata Dr. Haitham Ar-Raddr menunjukkan bukti tambahan, dalil tambahan bahwa yang bangun pertama Masjidil Haram itu sama dengan yang bangun pertama Masjidil Aqsa, yaitu Nabi Adam. Lah, apa hubungannya dengan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim adalah nabi yang menyatukan hubungan kembali antara Masjidil Aqsa. Ingat nggih, beliau tinggalnya di Baitul Maqdis yang kita sekarang nyebutnya Palestina niki. Itu kan dekat di kota Al-Khalil, kota Hebron. Itu dekatnya Masjid Al-Aqsa. Kemudian dengan dipindahkannya istri beliau yang lain yaitu Ibunda Hajar beserta Ismail di dekat Ka'bah, berarti Nabi Ibrahim resmi menghubungkan kembali Masjidil Aqsa dengan masjid pertama di muka bumi yaitu Masjidil Haram. Nah, ini luar biasa. Karena dalam riwayat inilah nabi pertama setelah Nabi Adam alaihissalam membangun awal masjid-masjidnya yang kemudian menyatukan kembali satu keluarga di Baitul Maqdis dekat Masjid Al-Aqsa, satu keluarga di Mekah dekat Ka'bah. Pripun Bapak-bapak, enten sing tertarik? Tertarik punya rumah atau punya keluarga? Punya rumah dan keluarga, minimal punya rumah. Nggih, matur suwun. Dulu kita punya nggih wakaf di Masjidil Haram. Di Mekah kita punya Pak. Jadi kalau kita haji umroh tidak usah bingung nginep di mana. Kalau nggak bisa bayar hotel bisa nginep di situ. Sayangnya sekarang wakafnya tidak jelas. Sekarang dipegang siapa? Jadi kita ini kalau warga Mataram, warga di daerah istimewa Yogyakarta, aslinya punya tanah wakaf. Ini sampai sekarang belum clear. Tanah wakaf kita itu kan tanah wakaf nggak boleh dirubah fungsinya. Kan tetap harus tanah wakaf. Itu belum ketahuan secara clear sekarang itu siapa di mana. Harusnya bisa dicari karena data-data sejarah masih ada. Ketika Kiai Jamal Dahlan haji, itu beliau diceritakan tinggalnya di situ, di tanah wakafnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi wajar tahun 1920-an, 1930-an kita berangkat haji nggak usah mikir hotel, penginapan sudah ada. Nah, moga-moga insya Allah kita doakan di masa mendatang kita bisa punya hotel wakaf lagi. Allahumma amin. Nah, ibu bapak sekalian, maka diceritakan oleh Ibnu Abbas, Ismail dibawa oleh ibunya, disusui dan kemudian dipakai kain, akhirnya dibawa sampai sana. Kemudian sampai di sana Ibrahim meletakkan keduanya di sana. Maksudnya meninggalkan keduanya, ibunya dan anaknya tadi, maksudnya ibu anak, Ibunda Hajar dan Ismail, lalu membekali keduanya dengan sekantong kurma dan sekantong air. Selanjutnya Ibrahim pergi meninggalkan keduanya tanpa bicara. Ibu-ibu, kalau jenengan punya anak bayi baru, terus ditinggal oleh suami jenengan di tempat yang sepi, tidak ada rumah, tidak ada teman, tanpa bicara, niku pripun Bu? Manut nggih mungkin. Manut napa protes? Normalipun protes mau manut, nah ibu-ibu ngoten niku Pak. Ditinggal, protes wajar nggih. Ibu aja juga protes. Lu. Ini saya diajak pergi jauh, tempatnya sepi, tidak ada tanaman alias gersang,
Cuma ditinggali sekantong kurma dan sekantong air, lah kok ditinggal tanpa bicara? Maka wajar protes. Maka kemudian Ibunda Hajar bertanya, wahai Ibrahim, wahai suamiku, kamu mau pergi kemana? Kamu tinggalkan kami di lembah ini yang tidak ada seorang pun manusia dan tidak ada apapun. Sampai diceritakan Ibunda Hajar itu teriak 3 kali. Tanya, mengapa engkau tinggalkan kami di sini? Sampai 3 kali, kok kendel kemauan, diam saja. Ibu-ibu kalau sudah protes 3 kali, terus suami jenengan diam saja, niku dikapakne Bu. Balang sepatu nomor pun. Itu kalau wanita normal kan protes, tetapi Ibunda Hajar ini tahu suaminya ini nabi. Suaminya ini tidak pernah zalim kepada siapapun kecuali karena perintah Allah. Artinya ini, maka karena ini wanita solihah, wanita beriman, dia berpikir, oh ini suamiku ini meninggalkan kami ini pasti karena perintah Allah. Tapi kan pengen tanya. Lalu maka Ibunda Hajar bertanya, apakah Allah yang memerintahkan jenengan untuk melakukan hal ini? Jadi karena wanita solihah berpikir ini pasti karena perintah Allah. Betul. Begitu ditanya begitu, Ibrahim langsung menjawab, iya. Bu, kalau itu perintah Allah, ditinggal di tempat sepi dengan bayinya yang kecil, terus ibu-ibu pripun Bu? Nampi no protes, ya Allah, tega banget jenengan ya Allah, gitu. Pripun Bu? Saya itu pernah menemani istri saya waktu mau melahirkan anak yang pinten niku nggih. Yang ketiga napa nggih? Yang ketiga itu di klinik itu ada seorang ibu juga mau melahirkan. Itu bengak-bengok, aduh piung, loro banget piung. Wis bengak-bengok ini sampai mohon maaf sampai keluar kata-kata yang tidak pantas didengar. Ini bukannya minta bantuan sama Allah malah bengak-bengok. Wis ngoten niku lah wis. Akhirnya saya sampai bilang, ayo sama istri saya waktu itu, ayo kita keluar dulu jalan-jalan. Daripada dengarkan aduh piung itu bikin nggak tenang, bikin nggak nikmat, bikin ngoten niku ya Allah. Itu karena orang itu sesuai dengan kebiasaannya. Kalau Bapak Ibu biasa ngaji Quran dalam kegelisahan yang keluar Quran. Kalau biasa ingat Gusti Allah yang keluar Gusti Allah. Teman saya itu sekian hari dioperasi. Jadi beliau itu kan operasinya dalam ya, sampai mohon maaf, sampai disobek. Nek bahasa simpelnya disobek nih perutnya, sampai dirogoh-rogoh karena penyakitnya itu di dalam. Itu sekali 2 kali nggak cukup katanya. Nah itu ketika momen paling mengesankan itu tengah malam. Jadi orang-orang sakit itu kalau tengah malam itu biasanya bangun. Di tengah sepi-sepinya itu bangun jam 12, jam 1. Nah itu keluar aslinya. Jadi ada sampingnya ini laki-laki itu pokoknya isinya misah-misuh gitu. Itu bisa sampai subuh itu. Bayangkan mendengar orang misuh, kita nggak bisa pindah. Ini teman saya ini nggak bisa pindah dari bangsal itu. Walaupun dia sudah diberi tempat khusus ya. Cuma masih kedengaran. Ya Allah, itu jam 12, jam 1 itu momen penting. Terutama kalau ini kasusnya sampai subuh tadi. Nah, maka Bapak Ibu sekalian bersyukurlah kalau jenengan itu rajin sholat, rajin ngaji, rajin zikir. Karena nanti insya Allah di tengah segala kesulitan itu, moga-moga dengan izin Allah Ta'ala itu menjadi obat kita. Ya alhamdulillah teman saya ini ya obatnya itu sholat, nggak bisa sambil berdiri kan, sambil duduk, ingat Allah, nanti tidur nyenyak. Nanti ya alhamdulillah, pokoknya obatnya adalah ingat Gusti Allah. Nah Bapak Ibu sekalian, maka Ibunda Hajar layak protes sebenarnya nggih, ibu-ibu nggih. Lawang jelas ditinggal di situ, cuman ada kurma sedikit, cuma ada kantong air, tanahnya gersang, nggak ada tanaman. Tetapi begitu Ibrahim menjawab, ya ini karena perintah Allah,
Apa jawaban Ibunda Hajar? Beliau langsung menjawab, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kamu. Oh, ini kalimatnya penting banget ini. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah ditakdirkan Allah, kita harus ucapan apa? Allah tidak akan menyia-nyiakan kamu. Jadi kalau sudah ditakdirkan Allah itu ya sudah, itu yang paling baik menurut Allah. Sebelum kejadian tugas kita ikhtiar. Kalau sudah ditetapkan tugas kita ridho, puas dengan apa yang telah ditetapkan Allah. Maka kemudian Ibrahim pergi, sedangkan Ibunda Hajar kembali ke anaknya, ke Ismail. Ya sudah diterima sebagai perintah Allah. Kemudian Ibrahim pergi menjauh dengan hati remuk redam. Ya namanya suami tetap suami, namanya bapak tetap bapak. Meninggalkan istri dan anaknya yang masih bayi di tempat seperti itu, tentu saja kita bisa memahami betapa beratnya bagi seorang lelaki. Tetapi Ibrahim itu orang beriman. Dia yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan keluarganya. Kemudian sampai ketika kira-kira jauh tidak kelihatan oleh istrinya, karena perintahnya kan harus ditinggalkan. Maka di daerah namanya Thaniyatil Wada. Ingat Bapak Ibu, sholawat tola'al badru, tola'al badru alaina min Thaniyatil Wada. Ya, dari daerah Thaniyatil Wada. Nah, ini diceritakan Ibrahim itu melewati daerahnya yang ditinggalkan, yang beliau meninggalkan Ibunda Hajar sampai ke daerah Thaniyatil Wada, dan saat tidak ada seorang pun yang dia yakini melihatnya, Ibrahim menghadapkan wajahnya ke arah keluarganya tadi, karena Ka'bah di situ. Jadi ini dalil nih Bapak Ibu, Ibrahim sholatnya ngadep pundi? Ngadep Ka'bah. Jadi sholatnya seluruh nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim ngadep pundi? Ngadep Ka'bah. Sama seperti kita. Sholatnya nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim ngadep Ka'bah. Mulai kapan kiblatnya dirubah oleh Allah dari Ka'bah ke Masjid Al-Aqsa? Ini kata para ulama ya, semenjak ada perintah kepada Nabi Musa, Nabi Harun dan Bani Israel yang beriman untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa. Udkhulu al-ardha al-muqaddasah. Begitu ada perintah itu, ini di surat Al-Maidah ya. Itu maka kiblat dirubah dari Ka'bah ke Masjid Al-Aqsa. Itu berlaku terus sampai zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka zaman Rasul selama 13 tahun beliau di Makkah, sholatnya ngadep Masjid Al-Aqsa. Ketika beliau hijrah ke Madinah, itu kira-kira 17-an bulan, itu beliau masih menghadap ke Masjid Al-Aqsa. Sampai kemudian dirubah kiblatnya oleh Allah kembali ke Ka'bah. Maka nanti kalau jenengan umroh, nanti di Madinah ada masjid kiblatain. Itu bukan masjid kiblatnya yang kalih, boten. Itu masjid yang diceritakan ada sahabat sedang sholat. Ceritanya sholat asar. Lalu sedang rukuk, lagi rukuk, itu ada ayat turun bahwa kiblat diganti kembali, dikembalikan ke arah Ka'bah. Maka ketika mereka sedang rukuk, imamnya maupun makmumnya kemudian muter, ganti kiblatnya ke arah Ka'bah. Jadi sebenarnya masjid-masjid termasuk Masjid Nabawi itu dulu ya kiblatnya dua. Cuma kejadian yang kaum ini ketika sedang rukuk mereka langsung tidak nunggu selesai sholat. Saat itu juga begitu dengar ayatnya mereka langsung pindah kiblat. Nah karena mereka taat saat itu juga maka masjidnya disebut Masjid Kiblatain. Menanti mereka Bapak Ibu.
Nggih sing nate alhamdulillah, sing dereng nate ndonga mawon insyaallah itu tetap ganjaran. Mugi-mugi dapat rezeki bisa ke sana. Kalau tidak, karena sudah bercita-cita ke sana, insyaallah diberi pahala ke sana. Maka Bapak Ibu sekalian, Ibrahim mendoakan keluarganya. Wa idz qala Ibrahim, ini penting ini untuk bapak-bapak terutama. Bapak-bapak, meskipun istri anak jauh, ini pun ya apalagi dekat ini, satu keluarga masih kumpul di satu rumah, anjurannya berdoa untuk keluarga. Apa doanya Ibrahim? Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Ya Rabb, jadikanlah daerah ini, kota yang aminan, kota yang aman, negeri yang aman. Waj'nubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah aku dan anak turunku dari menyembah berhala-berhala. Jadi luar biasa. Doanya itu meminta agar wilayah tempat tinggal keluarganya aman dan keluarganya dijaga dari kesyirikan. Dari sini kata para ulama, pentingnya kita untuk memperhatikan lingkungan tempat tumbuh kembang anak-anak kita. Alhamdulillah di Tegal sini bukan Tegal mriko ya. Itu alhamdulillah ada masjid. Jenengan alhamdulillah kersa teng masjid. Anak-anak jenengan bisa TPA di masjid. Bahkan mungkin ada pengajian remaja masjid. Enten mboten? Alhamdulillah. Ada pengajian bapak-bapak. Enten Pak, khusus Pak. Ibu-ibu wonten Bu. Alhamdulillah. Wis niku saya. Saya kan ini tadi barusan jelajah jejak dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Jogokarian ke Kauman, kemudian ke Karangkajen. Itu di Jogokarian itu Masya Allah. Saya karena malamnya ada acara di Jogokarian, sehingga saya akhirnya nggak pulang, nginep. Jadi saya jam 10-an itu awalnya mau menginap di Omah Dakwah, ada satu rumah dakwah di sana sekaligus penerbit Projumedia. Itu awalnya mau nginep di sana, tapi akhirnya saya kira-kira jam 10 itu pindah ke masjid. Ternyata masjidnya ramai. Terus para musafir yang mau nginep boleh nginep, disediakan tempat di lantai 2. Karpetnya empuk, kemudian AC, kemudian juga disediakan minum. Kalau mau masak sendiri dapur ada. Kalau mau beli angkringan, bakso, mie itu di sekitar masjid buka 24 jam. Jadi gantian itu, yang jaga itu gantian warga-warga Jogokarian. Saya kemudian bangun karena ada yang azan awal, tapi jam 3. Itu Masya Allah, saya lihat keluar ramai ternyata. Dan saya tadi lihat di lantai 2 itu banyak yang musafir tidur. Kalau ibu-ibu pengen lebih aman, di lantai 3 disediakan. Jadi yang tidak memungkinkan untuk nginep di hotel itu bisa nginep gratis di lantai 2 dan lantai 3. Jadi khidmahnya kepada masyarakat itu Jogokarian luar biasa. Kata Ustadz Jahir yang juga sekaligus penasihatnya Rumah Sajadah itu, penasihatannya prinsipnya begini: jangan sampai orang bingung tengah malam nyari hiburan malam ke tempat maksiat. Biarkan orang-orang yang bingung di tengah malam itu nyari hiburannya ke masjid. Nah gitu konsepnya itu. Jadi di masjid itu harus disediakan hiburannya apa? Ya mau tidur ya boleh, mau baca Quran ya bisa karena lampunya terang, mau makan ngangkring ada, silakan. Jangan sampai masjid tidak bisa memberi hiburan yang bermanfaat kepada masyarakat. Ini niatnya Jogokarian. Makanya ya saya santai aja ya, karena selain kenal ya, tapi ini memang Masya Allah, memang cara mereka menjamu tamu ini layak kita doakan semoga istiqomah. Dan kalau bisa kita tiru ya kita tiru semampu kita. Mungkin belum sepenuhnya mampu mungkin. Maka jam 3:30 itu sudah banyak berdatangan orang. Kemudian ruang utama sudah penuh dengan
dengan dengan orang. Nah, ini Bapak Ibu, doa Ibrahim ini kata ulama mengajarkan kepada kita, perhatikanlah lingkungan tempat tinggal anak kita. Kemudian Ibrahim meneruskan doanya, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Rabb, sesungguhnya berhala-berhala itu menyesatkan kebanyakan manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu ingat nggih, berhala itu bisa zahir, bisa tidak zahir. Maksudnya bukan hanya patung, bukan hanya itu, tetapi juga segala bentuk yang disembah selain Allah itu juga bisa disebut berhala. Maka kebanyakan berhala itu menyesatkan manusia. Maka sesiapa mengikuti Ibrahim, mengikuti aku Ibrahim, maka sesungguhnya dia adalah golonganku, golongannya Nabi Ibrahim. Dan sesiapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu menceritakan ulang terus menerus kisah Nabi Ibrahim. Karena milah Ibrahim itu milah yang selamat. Bapak Ibu ngapunten, biasanya pun kalau pagi petang zikir pagi mboten. Itu ada zikirnya Rasul begini, zikirnya ngeten niki. Kalau sore kayak gini tadi nggih, amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, terakhirnya wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Tadi ngapal, Pak? Oh, ini zikir yang dianjurkan dibaca pagi, ba'da subuh, petang, sebelum maghrib atau setelah maghrib. Setelah isya juga boleh kalau belum sempat. Yaitu kita di pagi dan petang itu meminta kepada Allah di waktu-waktu itu untuk beberapa. Termasuk ini tadi, amsayna ala, ya Allah, semoga pada petang ini kami senantiasa di atas fitrah yang benar. Karena fitrah itu artinya adalah ikhlas, iman, tauhid, Islam. Nah, termasuk Islam itu adalah ala millati abina, di atas millahnya, di atas jalannya ayah kita semua, yaitu sinten Ibrahim alaihissalam. Disebut abina oleh Rasulullah karena tidak ada nabi setelah Nabi Ibrahim kecuali anak turun Nabi Ibrahim. Itu hebatnya. Makanya nanti orang-orang Yahudi pada protes, ini Muhammad ini ngaku nabi, bagaimana mungkin wong tidak ada nabi kecuali anak turun dari Nabi Ibrahim. Maka kemudian dibuktikan dengan adanya adanya yang pernah umrah, adanya makom Ibrahim. Makom ya, bukan makam. Nek makom itu tempat berdirinya Ibrahim saat membangun kembali Ka'bah. Nah, itu ada tempat berdirinya Ibrahim alaihissalam. Kemudian doa yang lain ini terakhir, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Rabbana, ya Rabb kami, sesungguhnya aku, kata Ibrahim, askantu min dzurriyyati, telah menempatkan sebagian dari keturunanku. Maksudnya adalah istrinya Hajar dan anaknya Ismail. Di tempat, di lembah yang tidak punya tanaman, tidak ada tanamannya, gersang. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang haram. Maksudnya muharram ini yaitu Baitullah. Kenapa? Karena di dalamnya diharamkan perbuatan-perbuatan tertentu. Kenapa itu saya lakukan, ya Allah? Liyuqimus shalah, agar anak turunku ini mau menegakkan salat. Nah, ini Bapak Ibu pelajaran penting. Berarti kalau bertempat tinggal itu anjurannya di lingkungan yang ada masjidnya. Dan ini yang lebih penting daripada yang
potensial secara ekonomi, lebih penting yang baik lingkungannya ada masjidnya. Untuk apa? Agar keluarga kita, anak turun kita mau menegakkan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia ini tahwi ilaihim, berkecenderungan kepada mereka, mau ke masjid, mau mengikuti jejak orang-orang soleh, mau memakmurkan masjid. Warzuqhum minas samarat, dan berilah mereka rezeki dari berbagai buah-buahan. Bapak Ibu, Mekah niku gersang, tapi buah apapun alhamdulillah ada. Mangga itu mboten ada. Pisang ada. Pepaya dereng nanti kalau kebagi. Tapi ya harusnya ada. Sampai sekarang itu di Mekah, Madinah itu sekarang mulai banyak pertanian berbagai buah-buahan. Wah, ini luar biasa. Tanda-tanda kiamat sudah makin dekat. Karena Mekah, Madinah sudah makin hijau. Makanya sebagian ulama sekarang kalau bisa tiap Ramadan itu ke sana. Karena nanti munculnya Imam Mahdi dalam hadis sahih itu datangnya dari Makkah. Itu harus keturunan Rasulullah langsung, nggak bisa diapusi. Harus keturunan Rasul dengan nama begini, dengan tanda seperti ini. Itu nggak bisa diapusi nanti. Pasti akan muncul ketika saatnya akan muncul. Agar mereka ini la'allahum yashkurun, agar mereka ini bersyukur. Dan terus Bapak Ibu ditempatkan di dekat Masjidil Haram atau di dekat masjid, kemudian agar mereka mau menegakkan sholat, lalu jadikanlah hati orang-orang itu berkecenderungan kepada mereka, senang dengan keluarga saya ini ya Allah, dan kemudian berilah mereka rezeki berbagai buah-buahan. Terus Bapak Ibu, Indonesia ini alhamdulillah gemah ripah loji nawi. Kita mengenal berapa musim Bapak Ibu? Berbagai musim nggih. Musim duren, musim pelem. Niki musim pelem to niki musim pelem mulai ajeng telas, duren pun datang. Oh, nanti kita tuh tiap ada yang musiman, Masya Allah. Kita ini sampai makanya orang-orang dari luar Indonesia tuh banyak yang mengatakan Indonesia itu sepotong surga. Jadi itu ada sepotong surga niku jatuh di muka bumi. Namanya Indonesia. Sampai segitunya. Ada juga yang menyebutnya Zamrud Khatulistiwa. Jadi seperti permata permadani yang sangat indah, yang itu beda sekali dengan sekitarnya. Jadi Indonesia itu nopo-nopo kemawon luar biasa. Dulu Syekh Al-Azhar itu ketika datang ke Jakarta atau kemudian memberi gelar doktor honoris causa ke Buya Hamka, itu mengatakan negeri kalian ini negeri surgawi. Kenapa? Lempar kayu jadi tanaman. Nah, kemudian oleh Kus Plus dijadikan lagu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Saya itu baru tahu ternyata itu dari pidatonya Syekh Al-Azhar yang datang ke Indonesia. Nah, dari pidatonya itu oleh Kus Plus dijadikan lagu. Bukan lautan, hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupi. Wah, luar biasa. Jadi kita ini dipuji dari timur barat, semuanya memuji. Nah, tinggal kita ini mau tidak memanfaatkan potensi yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kata ulama, ini pelajarannya sangat penting dalam mendidik anak. Bapak Ibu, tolong jangan pernah sia-siakan doa-doa kita. Karena Ibrahim ini ngajari kita. Sebagian doa Ibrahim itu dikabulkannya bukan saat Ibrahim masih hidup. Ini pelajaran menarik lainnya. Jadi sebagian doa Ibrahim alaihissalam itu dikabulkan setelah Ibrahim wafat. Dengan cara apa? Setelah anaknya Ismail jadi nabi, tidak ada nabi lagi setelahnya. Kan ketika Ismail tumbuh jadi remaja, Ibrahim masih nemoni kan? Nanti Ibunda Hajar sudah meninggal dunia, Ibrahim masih hidup. Ibrahim itu nengok anaknya sudah nikah.
nanti memberi nasihat pernikahan kepada istrinya ini sampai ganti istri. Karena istri pertama ini istri yang tidak taat suami, tidak pandai bersyukur, ganti. Maka diganti dengan yang soleha. Terus dipuji oleh Ibrahim. Jadi Ibrahim itu umurnya panjang sampai menemui Ismail punya istri berkeluarga. Nah, setelah Ismail tidak ada nabi yang dikenalkan Allah ya melalui jalur ini. Nggak ada ya. Ismail punya anak namanya sekian, nanti ada yang namanya Adnan, terus begitu. Ternyata itu dikabulkan Allah nanti setelah zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Bapak Ibu, pokoknya kalau berdoa itu jangan meminta langsung dikabulkan sekarang. Pengabulannya terserah Allah. Maka Rasulullah memberi gambaran kita tentang doa ini. Pertama, doa itu akan dikabulkan. Kapannya terserah Allah. Nah, ini penting untuk kita ingat. Jadi kalau jangan memaksa Allah nggak bisa. Pengabulannya terserah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, doa itu kata Rasul sebagai penolak bala. Jenengan mau kena bencana. Ada video yang sempat viral di luar negeri, ya ini di luar negeri bukan di Indonesia. Itu ada seorang syekh, seorang sudah sepuh, itu lagi zikir. Kemudian karena satu dan lain hal beliau itu pindah, berdiri terus pindah ngambil sesuatu. Ada CCTV-nya. Itu begitu beliau berdiri jalan nggak nyampe 1 detik, itu dari atas tuh jatuh barang, persis di tempat beliau tadi. Nah, kemudian komentarnya beberapa media internasional yang Islam ya, itu karena doa dan zikirnya kepada Allah. Gitu kalau komentarnya. Jadi kalau jenengan doa, jenengan zikir itu jangan dianggap sia-sia. Yang kedua ini penting. Itu sebagiannya Allah tetapkan sebagai penolak bala. Doanya sama, enggak apa-apa. Robbana atina fid dunya hasanah. Doa sapu jagat, monggo Robbi firli wali walidayya, silahkan. Mau makan doa, setelah makan doa, mau wudu doa, setelah wudu doa, masuk masjid doa, keluar masjid doa, terus begitu. Karena itu bisa menjadi penolak bala. Kita nggak pernah tahu bencana itu akan datang kapan. Maka dengan doa-doa kita itu insya Allah tertolak. Kemudian yang ketiga itu adalah disediakan Allah sebagai pahala di akhirat. Maka bapak-bapak, ibu-ibu mendoakan diri kita termasuk anak-anak kita ini penting. Sebagaimana yang diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam. Maka doa kita itu akan membantu anak kita terjaga. Suatu kali bapak ibu ingat ya kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Itu pergi ke satu kampung. Kampungnya itu pelit, medit, kikir, bakhil. Dimintai minuman saja nggak mau. Ini alhamdulillah saya dapat 2. Oh, ini tanda kalau warga Tegal tidak medit, tidak pelit, sampai dikasih 2. Itu minta minum saja nggak dikasih. Apalagi snack nggak dikasih, apalagi makan nggak dikasih. Sudah capek, haus, lapar. Di pinggir kampung itu ada rumah mau roboh. Itu Khidir itu kurang kerjaan. Menurut Nabi Musa, kurang kerjaan. Wong kampung bakhil medit ngapain kok harus dibikin rumahnya harus diperbaiki. Tanpa diminta, tanpa dibayar, Khidir itu memperbaiki rumah yang mau roboh. Nanti setelah itu baru ketika Nabi Musa protes, maka Khidir mengatakan, ini perintah Allah, bukan perintahku. Maksudnya apa? Wa kana abuhuma sholiha. Karena ini bangunan milik anak yatim. Bapaknya sudah sedo, sudah meninggal dunia. Karena bapaknya soleh, maka Allah menjaga harta anak yatim ini. Karena di rumah itu ada hartanya. Maka dibangun lagi biar hartanya tidak diambil orang. Bayangkan nih Bapak Ibu. Berarti kita ini jenengan soleh, solihah ya ibu-ibu ya. Jenengan sholat, jenengan ngaji, jenengan doa, jenengan zikir, jenengan amal soleh apapun, itu gunanya bukan hanya untuk jenengan. Kata sebagian ulama di dalam syarah dari kisah-kisah ini, itu sampai 7 turunan.
bahkan bisa lebih, terserah Allah. Jenengan sholat sekarang, jenengan ngaji sekarang, jenengan baca Quran sekarang, jenengan amal-amal taat pada Allah, itu efeknya bisa sampai 7 turunan jenengan, bahkan lebih. Nah, ini nyemangati kita. Berarti kalau sholat, terutama sholat sunnah, ini ku niatkan untuk anak turun kita juga. Kalau jenengan infak, niatkan untuk anak turun juga. Mengatakan Bapak Ibu sekalian, semoga kisah Ibrahim alaihissalam tetap taat kepada Allah Ta'ala ini menjadi pengingat bagi kita semua. Begitu pula ketaatan Ibunda Hajar, keikhlasan Ibunda Sarah untuk tadi ya, untuk mengizinkan suaminya menikah. Nanti juga kita tahu Ibunda Sarah kemudian hamil, bahkan dikabarkan anaknya ini nanti jadi nabi, setelah itu jadi nabi. Jadi belum punya anak sudah dikabarkan anaknya nanti akan punya anak. Itu luar biasa. Jadi ketaatan itu luar biasa, membawa efek yang panjang. Maka nanti Ibunda Sarah hamil, punya anak Ishak. Ishak kemudian punya anak sinten? Yakub. Yakub punya anak 12. Dan yang jadi nabi Yusuf, terus begitu. Nah, ini luar biasa. Demikian mugi-mugi engkang saged niki manfaat. Semoga kisah Ibrahim beserta keluarganya yang ringkas ini menjadi pengingat kita dan penyemangat kita untuk terus mau mendidik anak-anak kita, mendoakan mereka terus, sehingga dengan izin Allah Ta'ala kita wafat dalam kondisi Allah Ta'ala ridho kepada kita dan kita ridho kepada Allah. Dan semoga dengan itu Allah akan kumpulkan kita kembali dengan keluarga kita, dengan jamaah kita semuanya, insya Allah di surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Aku lupa lihada wa astaghfirullah li wa lakum innallaha ghafurur rahim. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.